Hari ini merupakan hari kelima dalam masa transisi menuju new normal di Kota Surabaya, Jawa Timur. Sejumlah aturan baru pun diberlakukan oleh pemerintah kota. Sudah ada koresponden CNN Indonesia, Rangga Umara di sana. Halo, selamat sore Rangga. Informasinya pasar tradisional sudah dibuka, tapi dengan protokol pencegahan COVID yang ketat. Seperti apa aturan yang diberlakukan? Kita ketahui bahwa pasar ini menjadi penyumbang bagi terbentuknya klaster-klaster, tidak hanya di Surabaya saja sebenarnya, tetapi juga kita tahu akhir-akhir ini di Jakarta, di Bogor, dan berbagai kota lain pasar menjadi klaster baru bagi penyebaran COVID-19. Nah, di Surabaya sendiri pada masa PSBB, kemarin 3 bulan PSBB, ini ada 5 pasar yang kemudian sudah ditutup karena beberapa orang penjualnya ini positif mengidap corona ataupun COVID-19. Nah, kemudian pasar ditutup selama beberapa saat. Nah, di Surabaya juga ini bagaimana tingkat kedisiplinan masyarakat yang rendah ini bisa terlihat dari pasar-pasar tradisional yang pada waktu masa PSBB bahkan ini sudah bisa terlihat. Setidaknya itu bisa kita dapatkan dari catatan Fakultas Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga Surabaya yang beberapa lalu memaparkan hasil penelitiannya bahwa 42% dari penjual dan pedagang dan juga pembeli di pasar tradisional di Surabaya ini 42%-nya tidak mematuhi protokol kesehatan. Mereka tidak memakai masker, mereka tidak berjarak, dan kalaupun memakai masker mereka kemudian tidak memasangnya dengan benar. Jadi tingkat kedisiplinan mengapa kemudian Surabaya masih sampai saat ini menjadi kota begitu dengan sumbangan penyebaran COVID-19 terbesar bahkan di Indonesia, dan 60%-nya 60% dari jumlah COVID-19 positif COVID-19 di Jawa Timur ini ada di Surabaya. Mungkin salah satunya bisa kita gambarkan dari betapa rendahnya disiplin masyarakat Surabaya, yang salah satu faktornya bisa dilihat dari penelitian yang dilakukan oleh Fakultas Ilmu Kesehatan Masyarakat UNAIR di pasar-pasar tradisional di Kota Surabaya. Nah, itu kemudianlah yang kemudian pada saat ini PSBB sudah ditiadakan dan kemudian dilakukan masa transisi, akhirnya ada beberapa peraturan yang lebih memperketat lagi bagaimana operasional di pasar-pasar tradisional. Ada 67 pasar tradisional di Surabaya yang dikelola oleh pemerintah Kota Surabaya. Nah, 2 diantaranya yaitu Pasar Tambah Rejo dan juga Pasar Genteng Baru ini kemudian dijadikan semacam proyek percontohan bagi penerapan protokol baru yang jauh lebih ketat dibandingkan sebelumnya. Tadi saya sudah memantau salah satu pasar diantaranya yaitu Pasar Genteng Baru Surabaya. Di sana ada kewajiban yang kemudian masyarakat pembeli dan juga penjual harus memakai masker. Pihak pasar juga memasang tirai bagi beberapa pedagang-pedagang tertentu, misalnya seperti pedagang daging dan ikan. Kemudian mereka membagi akses keluar masuk sehingga hanya ada satu akses masuk, hanya ada satu akses keluar, sehingga tidak bisa diharapkan tidak menjadi kepadatan baru yang biasanya kita sering lihat di operasional pasar-pasar tradisional. Nah, kemudian salah satu aturan yang diberlakukan setidaknya baru kepada 2 pasar tradisional yang tadi saya sudah sebutkan adalah penggunaan nampan untuk proses transaksi dari pedagang dan juga pembeli. Jadi nampan ini digunakan untuk untuk menaruh uang yang akan diberikan kepada pembeli kepada penjual saat mereka bertransaksi, dan nanti uang kembaliannya ini juga harus diletakkan di dalam nampan. Nah, ini setidaknya bisa mengurangi persentuhan ataupun antara tangan pembeli dan penjual sehingga kedua-duanya bisa merasa lebih aman. Nah, jika nanti setidaknya selama masa PSBB transisi ini berjalan selama sekitar kurang lebih seminggu lagi, protokol kesehatan di pasar tradisional ini akan dievaluasi di 2 lokasi pasar tadi, Tambah Rejo dan juga Pasar Genteng Baru. Nah, jika kemudian memang sudah dilaksanakan dengan baik, maka akan bisa diterapkan lagi di seluruh pasar tradisional di Surabaya yang jumlahnya 67 buah. Nah, selain pasar tradisional ini juga ada pasar Tiban begitu. Kalau orang Surabaya biasa menyebutnya sebagai pasar Krempiang. Jadi pasar Tiban ini adalah pasar-pasar yang tidak dikelola oleh Pemkot Surabaya, melainkan dikelola oleh masyarakat sekitar, oleh desa, oleh Karang Taruna, LKMD, dan sebagainya. Keberadaannya sudah, bahkan beberapa di antaranya sudah menjadi seperti pasar tersendiri dan lebih tua dari keberadaan pasar-pasar lain yang dimiliki oleh Pemkot Surabaya. Jumlahnya ada 110 dan tentunya pasar Tiban ini jauh lebih
lebih padat, jauh lebih ya bukan otoritas Pemkot kemudian untuk bisa menata di sana, karena sekali lagi itu dimiliki bukan oleh Pemkot. Nah, bagaimana caranya untuk bisa menata agar pasar-pasar Tiban ini juga bisa dilakukan protokol kesehatan, nanti Pemkot akan menata jalannya, jalan menuju ke pasar itu. Jika misalnya pasar Tiban itu, salah satu dari pasar Tiban itu sudah penuh, misalnya sudah crowded, sudah padat, maka nanti jalan menuju ke pasar itu akan dilakukan buka tutup. Hingga saatnya kemudian bisa dilihat bahwa pasar tersebut bisa kembali tidak padat dan bisa berjarak. Nah, tetapi memang perlu ada seperti diakui oleh Pemkot Surabaya melalui Kepala Satpol PP Surabaya mengatakan bahwa memang perlu ada semacam kesabaran bagi masyarakat, setidaknya bagi Pemkot Surabaya sendiri untuk bisa menerapkan protokol kesehatan yang lebih ketat terhadap pasar-pasar Tiban ini. Jadi memang penerapannya memang mungkin akan dilakukan lebih dulu terhadap 67 pasar tradisional yang dimiliki oleh Pemkot Surabaya, baru kemudian akan diterapkan ke pasar-pasar Tiban, 110 pasar Tiban yang ada di kota Surabaya. Dea. Rangga, tadi Anda sudah menceritakan secara lengkap bagaimana aturan-aturan yang detail begitu mengenai pasar tradisional, termasuk tadi pasar Krempiong juga atau pasar Tiban. Saya ingin membahas soal tempat ibadah. Tempat ibadah juga kabarnya ada yang ditutup. Kemudian lokasinya di mana saja, dan setelah itu apa aturan yang detail soal bagaimana beribadah di tempat ibadah, Rangga? Ya, Dea, betul sekali. Pemkot Surabaya hari Sabtu yang lalu kemudian mengeluarkan sifatnya adalah imbauan, dan itu kemudian mendaftar ada 20 tempat ibadah, gereja dan masjid, 16 masjid dan 4 buah gereja yang ada di Surabaya diimbau. Dalam surat itu tertulis kata diimbau kepada 20 tempat ibadah tersebut untuk tidak melakukan kegiatan keagamaan di tempat-tempat tersebut. Dalam arti kemudian harus ditutup, tidak boleh ada aktivitas apapun. Nah, alasannya dari Pemkot Surabaya, seperti tim kami tadi mengkonfirmasikan kepada Kominfo, Kepala Dinas Kominfo Surabaya, Muhammad Fixer, mengatakan bahwa ini disebabkan karena hasil tracing atau pelacakan yang dilakukan oleh tim gugus tugas pemerintah kota Surabaya ini menyebut ada beberapa kasus positif yang terdapat di lokasi sekitar 20 tempat ibadah tersebut. Nah, itu kemudian akhirnya diambil kesimpulan bahwa memang perlu ada pembatasan di 20 lokasi tempat ibadah yang sudah didaftarkan oleh pemerintah kota Surabaya. Nah, tadi tim kami juga sudah melakukan beberapa pengecekan langsung ke sejumlah lokasi, beberapa dari 20 gereja dan masjid itu. Gereja misalnya ini mengaku sudah menerima pada saat Minggu pagi, dan kemudian beberapa di antara gereja memang sampai saat ini belum melakukan aktivitasnya sejak mereka menutup ataupun mematuhi imbauan untuk tidak melakukan aktivitas apapun pada saat PSBB yang sudah terjadi selama 3 bulan. Nah, tetapi masih ada beberapa gereja yang kemudian akhirnya setelah menerima surat itu, akhirnya memberitahukan kepada jamaatnya untuk tidak melakukan atau tidak usah beribadah dahulu ke lokasi gerejanya. Nah, tim kami tadi juga sempat melakukan beberapa wawancara kepada beberapa orang pengurus dari beberapa masjid. Ada juga masjid yang kemudian akan mematuhi imbauan tersebut, meskipun mereka pada saat masa transisi ini mereka sudah mulai kembali melakukan aktivitas peribadatannya. Tetapi ada juga beberapa masjid yang takmirnya justru merasa tidak mau begitu untuk mengikuti imbauan tersebut. Nah, alasan mereka apa? Mereka beralasan bahwa warga sekitar masjid tersebut itu mereka anggap tidak ada satupun yang kemudian termasuk dalam kasus positif COVID-19. Mereka mengaku sudah berkomunikasi dengan RW, dengan RT, dan menyatakan tidak ada warga mereka yang kemudian terkena ataupun masuk dalam kasus positif COVID-19. Karena itu pula masjid-masjid tersebut yang tidak mau mengikuti himbauan tersebut mengatakan dengan tegas bahwa mereka masih akan melakukan aktivitas peribadatannya. Bahkan tadi juga diperlihatkan bahwa kegiatan mengaji begitu bagi anak-anak itu juga tetap masih dilakukan di masjid tersebut, meskipun
kemudian ada beberapa peraturan baru ya, misalnya baik guru ngajinya ataupun anak siswanya, siswa ngaji tersebut itu kemudian menggunakan masker. Nah, tetapi masih sangat umum sekali, masih sangat beragam sekali dia bagaimana respon dari 20 tempat ibadah yang ada di Surabaya itu, 16 masjid dan 4 gereja yang ada di Surabaya ini menyikapi, merespon imbauan untuk menutup ataupun tidak melaksanakan peribadatan, tidak melaksanakan kegiatan beribadah di tempat-tempatnya tersebut. Baik, terima kasih Rangga Umara tadi menjelaskan bagaimana suasana pasar dan juga tempat peribadatan di Surabaya, Jawa Timur. Terima kasih.